wabarakatuh. Ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu agar pertemuan kita kali ini berjalan lancar. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik semuanya. Ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Alhamdulillah, semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Pertemuan kita kali ini akan mempelajari mengenai teori asam basa. Sebelum memulai pelajaran, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ya, Bu. Sebelumnya, buku yang ada di meja silakan dimasukkan terlebih dahulu. Sisakan alat tulis saja. Tidak boleh contohan ya. Iya, Bu. Selesai. Silakan dikumpulkan ke depan. Pada waktu kelas 10, kalian sudah mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada yang masih ingat? Tidak, Bu. Baik, saya akan mengingatkan mengenai larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu yang berkaitan dengan muatan listrik. Ada yang masih ingat? Tidak. Belum ingat, tidak ingat. Nanti dibuka kembali ya bukunya. Iya. Bu. Di sini kita akan mempelajari teori asam basa yang berkaitan dengan konsep pengionan pada larutan elektrolit. Iya, Bu. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kita tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan aktivitas belajar dengan maksimal. Akan tetapi, ada kalanya tubuh kita mengalami penurunan imunitas. Benar kan anak-anak? Benar, Iya, Bu. Bu, benar. Contohnya penyakit lambung. Apakah kalian tahu bahwa penyakit MAH ada hubungannya mengenai teori asam basa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Belum Tidak, tahu, Bu. Baik, kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Akan tapi sebelumnya, kita akan membagi kelas menjadi 2 kelompok. Silakan dibagi terlebih dahulu. Baik, Bu. Iya, Bu. Dan ada tambahan, untuk kelompok 1 akan membahas mengenai teori asam basa menurut para ahli, dan kelompok 2 akan membahas indikator asam basa. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Sebelumnya sudah mencetak lembar kerja yang telah saya berikan kemarin. Sudah, Bu, ini. Silakan dikerjakan ya. Iya. Ini nanti sampai berapa menit, Bu? Dikerjakan 20 menit, kemudian dibahas. Perwakilan kelompok akan mempresentasikannya ke depan ya. Oh, ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Tidak. Nanti kalau ada yang tidak bisa perlu ditanyakan ya. Iya, Bu. Bagaimana kelompok 2? Masih mencari, Bu. Baik. Kalian bisa mencari di internet juga ataupun modul belajar atau buku paket yang kalian miliki yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Iya, Bu. Waktu diskusi telah selesai. Silahkan diawali kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya ke depan. Iya, Bu. Kelompok 1 maju. Silakan Mbak Ima. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu hubungan antara penyakit MAH dengan teori asam basa. Antasida yang digunakan untuk meredakan nyeri lambung mengandung zat yang bersifat basa. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius. Arrhenius, seorang ahli kimia asal Swedia, menyatakan bahwa asam adalah zat yang akan menghasilkan ion hidrogen atau H+
atau ion hidronium H3O+ jika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida O- dalam air. Reaksi yang ada di gambar kerja silakan ditulis di ruangan kerja. Sudah, Bu. Baik, silakan dilanjutkan ke pengertian teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, Mbak. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry yaitu asam basa menurut Bronsted-Lowry didasarkan atas transfer proton atau H+. Asam didefinisikan sebagai senyawa yang mampu memberikan proton atau menerima proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang mampu menerima proton atau akseptor. Untuk reaksinya dituliskan di papan tulis ya, Mbak. Sudah selesai, Mbak Ima? Sudah, Bu. Dilanjutkan pada teori Lewis ya, Mbak. Teori asam basa Lewis. Lewis, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat, memperkenalkan teori asam dan basa berdasarkan transfer elektron. Asam didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor elektron.
Sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor elektron. Lalu dijelaskan bagaimana teori asam basa Lewis pada modul tersebut. Pada reaksi tersebut, NH3 sebagai basa Lewis memberikan pasangan elektron pada BCl3, yaitu suatu asam Lewis. Ikatan antara BCl3 dan NH3 merupakan ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron yang digunakan untuk memberikan ikatan hanya berasal dari NH3. Sudah Mbak Ima? Sudah, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai indikator asam basa. Apakah yang dimaksud dengan indikator alami? Menurut kelompok kami, indikator alami itu merupakan indikator yang berasal dari alam, dapat dibuat dengan cara mengekstrak suatu buah, bunga, ataupun umbi-umbian. Ekstrak akan dimasukkan ke dalam air yang bersih, kemudian dilakukan penyaringan. Berikut untuk tabelnya, zat indikator alami beserta perubahannya. Untuk zat indikator yang alami yang pertama, itu ada bunga sepatu. Perubahan warna dalam asam itu menjadi merah, sedangkan dalam basanya itu menjadi kuning. Untuk contoh yang kedua, itu indikator alami dari kubis ungu. Untuk perubahan warna dalam asamnya itu merah muda, sedangkan dalam bahasanya itu menjadi hijau kebiruan. Untuk contoh yang ketiga itu ada kunyit. Perubahan warna dalam asamnya itu menjadi kuning, perubahan warna dalam bahasanya itu menjadi merah. Untuk contoh yang keempat itu ada buah bir. Itu warna dalam asamnya itu menjadi biru, sedangkan dalam bahasanya menjadi merah. Untuk contoh yang kelima itu ada bunga pacar air. Perubahan warna dalam asamnya itu merah, kemudian dalam bahasanya menjadi kuning. Untuk contoh yang terakhir yang keenam itu ada bunga nusa indah. Untuk perubahan warna dalam asamnya itu menjadi merah, sedangkan dalam bahasanya itu menjadi kuning. Selanjutnya pengertian indikator buatan menurut hasil diskusi kelompok kami. Indikator buatan itu dapat membedakan suatu larutan yang bersifat asam atau basa. Dilihat dari perubahan warna yang terjadi. Perubahan yang terjadi menunjukkan perkiraan pH larutan yang sedang diuji. Untuk tabel indikator buatan di sini, indikator yang pertama itu ada indikator PP. Untuk trayek pH-nya itu 8,3 sampai 10. Untuk perubahan warnanya itu tidak berwarna merah. Terus untuk indikator buatan yang kedua itu ada bromtimol biru atau BTB. Itu untuk trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Perubahan warnanya itu kuning menjadi biru. Untuk contoh yang ketiga itu ada indikator buatan metil merah atau MM. Untuk trayek pH-nya itu 4,4 sampai 6,2. Untuk perubahan warnanya itu merah menjadi kuning. Selanjutnya untuk indikator universal dan pH meter, menurut kelompok kami, untuk pH meter itu menentukan derajat kesamaan suatu larutan. Dapat dilakukan menggunakan pH meter. pH meter digunakan mengukur pH larutan dengan mencelupkan elektroda ke dalam larutan. Cara kerja pH meter yaitu mengukur ion hidrogen yang ditunjukkan pada skala pH meter. Penggunaan pH meter, pengukuran suatu larutan dapat terukur secara akurat. Untuk yang indikator universal, itu merupakan suatu alat ukur pH yang berbentuk kertas. Cara kerja dari indikator universal yaitu mencocokkan perubahan warna kertas indikator pada tabel warna indikator universal. Sekian hasil diskusi yang dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Ya, Bu. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Ya. Baik, terima kasih perwakilan kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita akan mencatat poin penting yang telah kita dapatkan pada pertemuan hari ini.
Yang pertama ada teori Arrhenius. Teori Arrhenius menyatakan asam merupakan zat yang menghasilkan ion hidrogen jika dilarutkan dalam air, dan basa merupakan zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan dalam air. Yang kedua ada teori Bronsted-Lowry. Asam merupakan senyawa yang memberikan proton atau donor proton, dan basa merupakan senyawa yang mampu menerima proton atau akseptor proton. Yang ketiga ada teori dari Lewis. Menyatakan bahwa asam merupakan zat yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor elektron, dan basa merupakan senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron atau donor elektron. Kemudian dari kelompok 2 tadi membahas mengenai indikator asam basa. Indikator merupakan zat yang dapat menentukan sifat asam ataupun basa. Ada indikator alami yang berasal dari tumbuhan, contohnya bunga sepatu ataupun kunyit. Ada yang kedua ada indikator buatan seperti fenoftalain, bromethimol, metil zinga, metil oren, dan lain-lain. Kemudian juga ada indikator universal dan juga pH meter, digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau basa pada suatu zat. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk belajar. Minggu depan kita akan membahas mengenai cara menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- dalam asam basa, dan titrasi asam basa yang akan kita bahas minggu depan. Iya, Bu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sama-sama, Bu. Jangan lupa untuk belajar. Iya, Bu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.